Shalom, puji Tuhan, kita bersuka cita karena anugerah Tuhan kita dapat berkumpul bersama di tempat ini untuk beribadah bersama di onsite di tempat ini maupun yang mengikutinya melalui Zoom dan juga melalui channel YouTube Yaski TV. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita beri salam satu sama lain dengan wajah tersenyum, dengan wajah bahagia. Karena hari ini kita berbahagia, kita dapat berkumpul bersama di rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, hari ini kurasa bahagia. Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat hari baru yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami bersyukur masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama di tempat ini Tuhan, untuk memuji nama-Mu dan juga untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir Tuhan dalam ibadah kami, biarlah segenap pujian yang kami naikkan ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih, kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Epi dengan tema komunitas dan akuntabilitas, pentingnya persekutuan. Mari kita angkat satu pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk,
Demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Berkatlah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu hari ini untuk memohon bimbingan dan kekuatan. Kami tahu bahwa kami tidak sendirian di dunia ini. Kami adalah bagian dari tubuh Kristus. Bantu kami untuk mengingat hal itu dan untuk saling mengasihi sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Mohon kuatkanlah iman kami ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh dan kami rindu. Biarlah kuasa Yesus yang berkata dalam setiap ruang hati kami, yang telah menguduskan kami dan memikul segala dosa-dosa kami. Dan bantu kami untuk bertumbuh secara rohani, baik juga di dalam jumlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan saya bisa hadir di tengah-tengah kita. Sesungguhnya saya lagi kurang sehat 2 hari ini karena mah saya. Jadi ketika Pak Noel ingatin, wah saya bilang doain saya lagi kurang sehat nih. Dan puji Tuhan bisa diberi kekuatan.
Sesuai tema yang telah diberikan kepada saya itu komunitas dan akuntabilitas pentingnya persekutuan. Yang terambil di dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 hingga 25. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-24 hingga ke-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semenjak manusia dibuang keluar dari Taman Eden, manusia tidak lagi memiliki persekutuan dengan Tuhan Allah. Dan inilah komunitas pertama di dunia. Komunitas ini Tuhan buat agar mereka melakukan apa yang Tuhan inginkan melalui kebenaran dan perintahnya. Tetapi yang terjadi dalam komunitas awal itu, mereka lebih men-sharingkan, mendiskusikan, memikirkan, membicarakan tentang apa kata si ular. Dan inilah awal mulai perpecahan. Dan yang berakibat menjadi dosa. Sehingga Tuhan mengeluarkan manusia dari taman ini. Setelah manusia keluar dari Taman Eden, maka mulailah manusia hidup dengan dirinya sendiri. Dan sejak itu manusia mulai terbiasa dengan hidup sendiri, tanpa pertemuan-pertemuan yang biasanya bersama dengan Tuhan Allah di dalam Taman Eden. Dan Alkitab mencatat bahwa keturunan manusia itu tidak semua mencari Allah. Dan bahwa ada beberapa orang saja mereka yang mencari Allah, dekat dengan Tuhan Allah. Alkitab mencatat demikian. Kita sebut seperti Henokh, kita sebut Nuh, Abraham, dan lain-lain. Manusia lainnya sulit sekali bersekutu dengan Tuhan Allah, karena manusia dikuasai oleh segala keinginannya dan hatinya yang cenderung berbuat jahat. Bahkan manusia disebut hanya terfokus pada dirinya sendiri. Itu yang terjadi. Jadi begitu rentannya manusia jika menjauh dari Allah. Mereka sulit berdiri kokoh di dalam kebenaran, karena tawaran dunia sangat kuat dan masuk akal dan menyenangkan daging. Akibatnya manusia kehilangan tanggung jawab dan juga tujuan hidup sebagai ciptaan yang mulia. Maka Kristus datang ke dalam dunia, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita sebut sebagai kasih Allah bagi dunia, yang kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ia membaharui hati dan pikiran manusia dan membuka jalan bagi mereka untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan Allah kembali melalui penyucian darahnya. Dan kumpulan orang percaya ini mulai mempraktekkan sebuah model cara hidup baru dalam pimpinan kuasa Yesus Kristus yang telah terabaikan selama ribuan tahun. Dan tentu hal ini sangat menyita perhatian dan waktu setiap orang itu untuk memulai membiasakan terikat dengan kepala, yaitu Yesus Kristus. Membiasakan hidup di dalam kebenarannya dan belajar bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia, dan berjaga-jaga dalam menanti-nantikan Dia Sang Raja untuk ikut masuk dalam pestanya. Jadi ternyata panggilan kita sebagai orang percaya dalam pengudusan itu
bukan hanya saja dikumpulkan, tetapi dalam proses di mana Tuhan sebelum Ia datang, kita ditaruh dalam sebuah komunitas yang dipimpin oleh Kristus untuk saling menjaga, untuk saling bertumbuh, agar apa yang menjadi kerinduan Allah dapat tercapai. Maka dikatakan dalam Efesus pasal 4 ayat ke-15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Itulah kenapa Yesus rela mati, agar komunitas yang awal itu bisa terbentuk lagi di zaman penebusan ini. Karena memang itu tujuan awalnya, komunitas ini agar hidup dalam kebenaran dan hidup di dalam perintah Allah. Jadi penting sekali komunitas ini, baik dalam tanggung jawabnya dalam pemuridan. Sekarang kita ada di dalam sebuah komunitas, Bapak Ibu, yang dipimpin oleh Kristus sendiri, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Dan Kristus menjadi sumber dari semua hidup kita. Maka sebagai anggota tubuh Kristus, kita belajar bertanggung jawab atas panggilan dan keyakinan iman yang kita percaya. Dan komunitas bukan lagi ajang untuk membuktikan diri siapa yang terbaik. Tidak seperti itu. Tetapi tempat di mana kita merendahkan hati dan menerima kebenaran, mensinergikan satu sama lain, agar kita lebih terasa dan bertambah pengetahuan untuk mengerti kehendak Allah dalam panggilan kita sebagai orang percaya. Itu tujuan dari komunitas itu. Dalam perjanjian lama, komunitas manusia terbentuk seiring dengan zaman. Tetapi komunitas itu tidak terfokus kepada Allah, tetapi kepada diri mereka. Itulah kenapa dikatakan manusia hatinya cenderung berbuat jahat. Maka apapun yang mereka rencanakan, itu untuk dirinya. Sedangkan kita diciptakan bukan untuk diri kita, dan juga bukan untuk dunia ini. Tujuan hidup kita bukan dunia ini, tetapi tujuan hidup kita adalah Allah. Ini kita harus pahami, harus kita ingat setiap hari ketika kita ada di dalam aktivitas kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari bahwa begitu besar kasih Kristus bagi kita, sehingga Ia merelakan nyawanya, dan itulah bukti bahwa kita sangat berharga baginya. Maka kasih yang serupa Ia berikan ke dalam hati kita untuk kita miliki. Dan itulah mengapa kita disebut manusia baru. Rasul Paulus terus mengingatkan jemaat-jemaat yang dilayaninya. Engkau adalah manusia baru. Manusia yang sudah ditebus dari segala kesia-siaan, yang memiliki tujuan hidup. Manusia baru memikirkan tentang Kristus, bukan dirinya lagi. Manusia baru memikirkan perkara-perkara yang mulia, bukan yang sia-sia. Itu bedanya manusia baru dengan manusia lama kita. Karena kita punya tujuan. Ada kebenaran yang menjadi dasar untuk kita hidupi. Maka dikatakan di dalam ayat 23 itu, marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Artinya ada janji Ia akan datang kembali. Kalau Ia datang kembali, apakah yang akan dilakukan? Maka Ia akan melihat setiap anak-anak. Apakah mereka berpegang teguh pada kebenaran itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya coba memberikan sebuah contoh buat kita tentang lalang dan gandum. Dunia ini sangat menggoda manusia lama kita.
dan juga menghimpit manusia baru kita. Dan tentu kita sudah tahu apa akibatnya. Dunia adalah tempat kita sementara dikatakan. Sejatinya dunia tempat kita membuktikan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Allah. Itulah mengapa dunia bukanlah tujuan hidup kita. Maka mereka yang setia berpegang teguh pada pengakuan imannya, maka kelak mereka mendapatkan tempat yang mulia dan terhormat, yang menggembirakan hati Allah. Kalau kita melihat dari perumpamaan lalang dan gandum, Tuhan izinkan bertumbuh bersama-sama. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku, katanya. Jadi diizinkan hidup berdampingan, bersamaan. Untuk membuktikan kualitas gandum. Itulah dengan tegas saya ini mengingatkan kita, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Karena himpitan itu pasti terjadi. Itu tidak akan bisa ditolak. Dan himpitan itu bagi mereka yang tidak kuat, itu dapat mematikan imannya. Atau merubah gandum menjadi lalang. Tidak berbuah. Atau juga menjadi tidak jelas hidupnya. Karena ia tidak punya visi. Dan Tuhan izinkan terjadi karena bumi tempat kita berproses. Untuk membuktikan ketaatan dan kesetiaan kita kepadanya. Itulah kenapa penting sekali komunitas itu kita jaga. Dan kita ada tanggung jawab di dalamnya untuk saling menjaga. Karena tidak semuanya kuat. Dan himpitan itu dapat merubah kualitas iman kita. Tidak seorang pun yang menganggap dirinya kuat. Kalau kita hari ini bisa ada karena kasih karunia Allah. Kalau kita bisa berkata, Tuhan terima kasih. Itu juga karena kasih karunia Allah. Ada orang yang lupa mengucap syukur. Karena ia lupa bahwa itu adalah pemberian Allah. Dalam pertemuan Sapa Pendengar kemarin malam, seorang pendengar bertanya begini, Pak Epi, Tuhan kita itu kaya, ya. Berarti kita harus kaya. Iya. Dan ia membenarkan dalihnya itu. Setelah itu saya tanya, maksud Bapak kaya seperti apa? Ya, kaya materi. Saya ingatkan dia bahwa manusia tidak diciptakan untuk kaya. Karena sebelum manusia diciptakan, kekayaan alam itu sudah ada. Tapi manusia diciptakan untuk Allah. Bukan berarti kekayaan itu tidak boleh kita minta. Tetapi kekayaan itu bisa membuat kita hilang tujuan. Karena kekayaan itu adalah titipan. Bukan tujuan kita. Jadi lalang bisa merubah situasi itu. Kalau gandum tidak setia. Dan kalau gandum tidak ada di dalam komunitas, maka ia mudah rontok dengan zaman ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan pagi ini untuk saling menjaga agar kita berpegang teguh pada kebenaran yang sudah kita terima dari Tuhan. Hal yang selanjutnya Alkitab mengingatkan kita di ayat yang ke-24 dan 25.
Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayatnya yang ke-25 bagian B. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Perhatikan baik Bapak Ibu bahwa Kristus sangat peduli dengan komunitas ini. Sebuah komunitas yang lahir dan disatukan dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kenapa dikatakan melimpah-limpah? Karena ya Allah sendiri, firman sendiri yang datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk mengerjakan itu. Dan tujuannya agar kemuliaan manusia yang telah hilang karena dosa kembali dipulihkan dan digunakan Allah untuk pekerjaan-pekerjaannya yang mulia. Karena melalui karunia-karunia yang berbeda itu akan tercipta sesuatu yang baik dan benar, dan itu akan menjadi terang dan garam bagi dunia yang masih ada di dalam gelap. Jadi kalau kita melihat dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 hingga ke ayat 30. Kristus memanggil kita melalui kematiannya, dan ia menaruh kita dalam satu komunitas. Dan itu yang kita sebut komunitas orang percaya, yang hari ini kita bisa melihat ada bentuk bangunan gereja. Dan komunitas orang percaya yang ada di dalam bangunan gereja itu diasah. Tetapi asahannya bukan asah membuktikan diri, tetapi diasah di dalam kebenaran, diperlengkapi agar semakin terang dan menjadi garam. Dan tidak berdiam diri dalam komunitas itu. Ia harus keluar untuk menjadi terang. Masih ingat dengan jemaat mula-mula di dalam Kisah Para Rasul? Bagaimana mereka bertumbuh bersama-sama. Dan bagaimana mereka memiliki pemahaman baru di dalam saling menjaga satu sama lain. Melalui karunia yang dipercayakan kepada mereka masing-masing. Mereka saling menjaga, mereka saling memberi, saling mengingatkan, saling mendorong, saling menasihati, bahkan saling memperlengkapi dan saling mencukupi. Itu yang terjadi. Amsal 27 ayat yang 17 mengatakan begini, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Bukan dibuat tumpul ya, tetapi menajamkan. Supaya terpakai. Supaya efektif dan supaya bisa menjadi berkat. Beda dengan komunitas dunia. Untuk menumpulkan. Karena kepentingan. Tapi di dalam Kristus untuk saling mempertajam. Bukan juga untuk saling merontokkan, membunuh, atau mematikan. Tapi mempertajam supaya potensi-potensi yang ada dalam diri setiap orang itu bisa keluar dan menjadi berkat bagi tubuh Kristus. Dan Kristus sebagai kepala semakin ditinggikan. Jadi ayat ini mengingatkan peran kita untuk saling menjaga satu sama lain. Sebelum Kristus datang kembali, Ia memastikan setiap keluarga, komunitas yang telah Tuhan berikan tidak tertidur dan pelitanya hampir padam. Karena begini Bapak Ibu, ada satu ayat firman Tuhan berkata begini, tetapi barang siapa tidak tahu kehendak Tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Kita ini kan sudah kaya di dalam Tuhan. Tuhan yang membuat kita kaya. Ia telah membaharui hati kita dan membaharui pikiran kita. Karena kita berdiri di atas kebenaran, kita tidak lagi berpikir dan melihat seperti dunia, tapi kita melihat seperti Allah.
kasih itu bukan lagi kasih pura-pura, tapi kasih sejati yang ada. Maka kalau kita melihat orang yang bersalah dan hati kita diingatkan untuk mengingatkan, itu wajib kita untuk lakukan. Dan tentu Rasul Paulus mengajarkan kita bagaimana cara-caranya. Bukan dengan keangkuhan dan kesombongan kita, tapi dengan dasar-dasar kebenaran Alkitabiah. Kita akan melihat sebuah contoh yang sangat fatal dan penuh air mata ketika 5 gadis bijaksana yang sedang menanti-nanti mempelai wanita dan 5 gadis bodoh dengan hal yang sama, yang akhirnya mereka tidak jadi masuk ke dalam pesta itu karena mereka sibuk sekali. Mereka sibuk membeli minyak di saat yang tidak tepat. Saya memikirkan begini, kenapa 5 gadis bodoh ini tidak jadi masuk ke dalam pesta? Ternyata mereka membeli minyak di saat yang tidak tepat. Kapankah mereka beli minyak? Ketika sebentar lagi mempelai itu lewat. Mereka baru sadar minyak kita habis. Dan mereka minta kepada 5 gadis bijaksana, tentu tidak dikasih. Maka mereka pergi membeli ke tempat yang jual minyak. Mereka sibuk dengan itu. Dan akhirnya mereka tertinggal. Dalam Matius pasal 25 ayat 1 hingga 13 diceritakan perumpamaan itu. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu," katanya. Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Wow. Ada orang yang bertanya kepada saya begini, bukankah Tuhan itu maha kasih, maha pengampun? Saya bilang betul. Tetapi jangan lupakan sifat-sifat Allah, atribut-atribut lainnya. Dia adalah maha kasih dan juga dia maha adil. Untuk membenarkan diri manusia hanya melihat sisi itu. Tapi kebenaran, kalau ada dalam hati kita, kita menyadari bahwa Allah tidak hanya maha kasih, ia juga maha adil, maha kuasa. Dia adalah hakim yang menentukan ya dan tidak. Bukankah banyak anak-anak Tuhan yang sibuk di saat-saat yang tidak tepat dan akhirnya dia ketinggalan? Dan ini tugas kita Bapak Ibu, menjelang Tuhan akan datang kembali. Jangan sampai sibuk waktu yang tidak tepat. Akhirnya kita tertutup pintu. Maka dalam komunitas percaya Alkitab mencatat, dalam pertemuan-pertemuan itu pokok utamanya tidak lagi berbicara diri sendiri, tetapi fungsi setiap anggota tubuh untuk mempengaruhi terwujudnya sebuah karya yang diinginkan oleh kepala, yang adalah Kristus dalam kepentingan kerajaan Allah. Kristus menjadi otak untuk menggerakkan anggota-anggota tubuh semua agar bersemangat mengerjakan visi untuk kemuliaan Allah. Maka kita diingatkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya bahwa kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Tidak ada yang lebih hebat dari satu sama lain. Semua sama. Semua saling membutuhkan. Dan semua saling memberkati. Mestinya seperti itu. Semua saling mendukung, mendorong, menguatkan, membantu. Mestinya seperti itu. Maka kalau kita melihat dalam ayat-ayat itu, tidak pernah tangan sombong kepada mata. Mulut tidak pernah sombong kepada perut.
semua mereka melakukannya sesuai dengan kapasitas mereka. Dalam surat Paulus juga yang lain ia berkata, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Karena Dia adalah kepala, maka semua yang kita lakukan atas komando Dia. Di hadapan Allah Kristus, Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya, beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk hal itu, bahwa kita saling menjaga sebelum Tuhan datang. Apakah kita sudah melakukan itu dalam kehidupan iman Kristiani kita? Apakah kita masih hanya peduli dengan diri kita? Bukankah setiap kita akan ditanya pertanggungjawaban kita atas kekayaan yang telah Tuhan beri buat kita sebagai anak-anaknya yang telah diberikan kasih karunia yang melimpah-limpah dan kebenaran di dalam hati kita? Bukankah itu akan kita pertanggungjawabkan sama-sama di hadapan Allah? Saudara harus tahu bahwa sampai hari ini Tuhan berdoa buat kita, supaya kita sehati, supaya kita saling mendorong dan memberkati. Kita diingatkan dalam Yohanes 17, apa yang menjadi doanya di sana? Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Maka inilah yang kita sebut komunitas orang percaya. Komunitas orang percaya ini memberi hidup satu sama lain, menyelamatkan, memberikan, membagikan kuasa, memberikan kekuatan satu sama lain, memberikan motivasi, memberikan visi, berbagi visi dan berbuah, menyertai dalam lembah kekelaman, dan mereka akan mendapatkan mahkota kebenaran hingga pada garis akhir dan berjumpa dengan pemilik kehidupan, yaitu Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita punya peran untuk menjaga komunitas kita, supaya mereka bertumbuh bersama-sama dan tidak tertinggal. Kita punya komunitas kecil dalam rumah tangga kita. Pastikan istrimu dan suamimu, iman mereka tetap hidup, lampu mereka tetap menyala, dan tidak kehabisan minyak. Jangan senang kalau istrimu, suamimu tidak senang beribadah, tidak senang berdoa, jarang membaca Alkitab, kelihatan cerewet. Tetapi tujuannya supaya ia terjaga, terlindungi. Ingatkan dia. Baik itu dalam komunitas kita di kantor ini, saling mengingatkan, saling mendorong. Jangan hidup dengan diri sendiri, karena itu manusia lama kita. Kita ada di dalam manusia baru, komunitas yang Tuhan telah bentuk, dan Kristuslah yang menjadi kepalanya. Katakan amin. Saudaraku, Yesus Kristus pasti datang kembali. Ia datang kembali bukan sebagai juru selamat. Ia datang kembali
sebagai hakim. Itulah mengapa ia menampakkan diri dan membuktikan kepada murid-muridnya bahwa ia hidup. Dan ia berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ia mengulang-ulang menampakkan diri dan membuktikan diri bahwa ia hidup. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Ini penting. Selama 40 hari Tuhan menampakkan diri dan membuktikan kepada murid-murid bahwa ia hidup. Dan ia berbicara tentang kerajaan Allah. Selama 40 hari. Dikatakan dalam Kisah pasal 1 ayat 3. Dengan berbagai cara ia membuktikan diri. Ternyata manusia itu tidak mudah untuk percaya. Karena mereka sudah terbiasa dengan cara lama. Sehingga dengan berbagai cara Tuhan harus membuktikan. Ia menyatakan dirinya di Emmaus. Dia menyatakan dirinya kepada Bunda Maria ketika ia sedang ada di kuburan. Ia menyatakan dirinya kepada murid-murid. Sehingga ia berkata, tunjukkanlah jarimu kepada Thomas. Ia menampakkan diri kepada murid-murid yang sedang menjala ikan. Dan ia ikut bersama-sama dengan mereka bahwa aku hidup. Kalau ia berbicara bahwa aku hidup, artinya bahwa ia akan datang kembali. Maka ia mengingatkan tentang kerajaan Allah. Walaupun kita masih di muka bumi ini, tetapi kerajaan Allah itu harus hadir dalam dunia ini. Itulah kenapa Tuhan mengajarkan murid-murid, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Kalau ia naik ke surga, maka ia pasti datang kembali. Nah, perhatikan Bapak Ibu bahwa dalam rentang waktu setelah ia naik ke surga, ini kan cukup lama. Alkitab tidak mencatat kapan ia datang. Tetapi itu kan sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun lebih yang lalu. Sampai hari ini dia belum datang. Dalam rentang waktu itu, itulah kenapa kita diingatkan. Janganlah jemu-jemu hadir dalam pertemuan-pertemuan. Karena tantangan dalam rentang waktu ini sangat-sangat tinggi sekali. Menggoda, menguji iman setiap manusia. Khususnya mereka yang percaya. Ada orang bilang begini, terus kenapa Tuhan begitu lama sekali datang? Dan kenapa ia izinkan hal itu terjadi? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi tahu, yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu bahwa masa yang Tuhan beri ini adalah masa di mana Tuhan memberikan kita kesempatan. Kesempatan. Bukan hanya untuk saya dan saudara, tetapi sampai kepada generasi yang ia telah tentukan untuk diselamatkan. Dan juga kesempatan bagi mereka yang terus berbuat jahat untuk bertobat. Dan untuk mencapai puncak kejahatan. Supaya benar-benar terpilih siapakah mereka yang setia dan taat. Jadi pastikan saya dan saudara itu tetap ada dalam kesetiaan ketaatan itu. Khususnya yang ada di dalam komunitas kita. Kita jaga baik-baik. Sehingga ketika Tuhan datang, ia bisa berkata, ya hambaku yang setia. Ingat di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15 berkata begini. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ya, banyak anak-anak Tuhan pengen Tuhan datang kembali. Tapi persoalannya kita udah siap belum?
Banyak anak-anak Tuhan yang mempersoalkan pengen Tuhan cepat datang. Kita sudah siap apa belum? Tapi kalau kita menyadari kebenaran, soal dia datang bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Sampai semua tergenapi, baru ia datang kembali. Pertanyaan untuk mengingatkan kita. Apakah yang dapat komunitas lakukan untuk membangun kepercayaan dan akuntabilitas dalam persekutuan? Bagaimana saya dapat memastikan bahwa saya bertanggung jawab dalam komunitas persekutuan saya? Dalam komunitas keluarga saya? Buktikan hal itu. Dan lakukan. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Dan bagi mereka yang siap dan melakukan tugas-tugasnya dan tanggung jawabnya, ia akan bersama-sama dalam pesta Tuhan. Kita hidup bersama-sama dengan dia. Kita bahagia bersama-sama dengan dia. Kita sukacita bersama-sama dengan dia. Dan Alkitab mengatakan segala jerih lelah kita terbayarkan. Katakan kiri kanan, kita saling menjaga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan telah memanggil kami dalam kasih-Mu yang berlimpah-limpah. Sehingga kami bisa melihat bahwa kami berarti. Dan kami diberi tanggung jawab sebagai bentuk firman yang telah Engkau nyatakan bagi kami, bahwa kami serupa segambar dengan Engkau. Dunia ini sangat menggoda, dapat mematikan, menghimpit manusia baru kami. Namun kami tetap kuat, karena kami meyakini bahwa apa yang kami imani sekarang ini adalah iman yang memberikan hidup. Dan kami tidak sendiri dalam menjalaninya. Kami diberikan kekuatan. Kami diberikan penghiburan. Dan kami diberikan kekuatan setiap hari. Tolong kami ya Tuhan, agar kami tetap berdiri teguh dan setia sampai Engkau datang kembali. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Epi untuk pelayanannya. Kiranya Tuhan selalu memberkati Bapak. Kita akan memberikan persembahan. Seperti biasa, persembahan bisa diantarkan ke depan dan bisa juga melalui kris yang nanti akan ditampilkan di sini. Nanti bisa dimulai dari sebelah kanan saya. Sambil memberikan persembahan, kita mau angkat pujian Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir, apa
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami saat ini membawa persembahan kami ini sebagai ungkapan rasa syukur kami atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami mohon kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati dan memakai persembahan ini untuk mendukung pekerjaan-Mu, khususnya bagi para hamba Tuhan yang melayani di pedalaman, dan juga untuk setiap pelayanan lainnya di Yayasan Yaski ini. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Masih bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Nanti doa syafaat dan juga doa berkat minta kesediaan Bapak Pendeta Yusuf Wijaya. Kita mau kembali angkat pujian Ku Mau Seperti-Mu Yesus, refnya saja. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur ya Bapa untuk ibadah yang boleh berlangsung, dan kami bersyukur Tuhan layakkan kami untuk boleh menaikkan pujian kehadirat Tuhan, memberikan persembahan dan khususnya boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu yang setia Pendeta Epi. Kami bersyukur kalau kami diingatkan bagaimana pentingnya komunitas itu dalam kehidupan kami hari lepas hari, baik komunitas yang paling kecil di tengah rumah tangga kami, maupun komunitas di antara orang percaya, khususnya di Yaski ini Tuhan. Kami bersyukur dan kami mohon biarlah Tuhan terus pelihara komunitas kami ini dan bahkan boleh ditumbuh kembangkan sehingga kami boleh saling menguatkan dan saling membangun satu sama lain. Dan kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pendeta Epi yang telah Tuhan pakai menjadi berkat di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan terus pakai hamba-Mu ini dimanapun dia berada, dan Tuhan terus berikan dan topang kesehatan Pendeta Epi, dan Tuhan juga menopang kebutuhan keluarganya. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk kondisi negeri kami saat ini yang cukup memprihatinkan. Kami melihat bagaimana banyak para investor dari luar negeri yang meninggalkan Indonesia dan beralih ke negara lain. Dan begitu banyak pengangguran yang terjadi hari demi hari, dan meninggalkan ribuan bahkan ratusan ribu pengangguran. Dan sebagian daripada mereka banyak yang terlibat di dalam pinjaman online dan terus tenggelam dari satu pinjaman ke pinjaman yang lain. Dan akhirnya ketika semuanya tidak bisa teratasi, lalu mereka mengambil tindakan nekat untuk jalan pintas membunuh diri mereka. Tuhan, kami prihatin dengan kondisi yang ada ini. Kami mohon agar Tuhan terus berikan hikmat bijaksana buat pemerintah kami, baik dari pimpinan yang paling tinggi sampai yang paling rendah sekalipun. Kami berdoa juga untuk setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di dalam pos-pos penting dalam pemerintahan negeri kami, sehingga mereka mau melakukan yang terbaik, bukan untuk kepentingan diri mereka, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara kami, dan pada akhirnya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ikut yang terlibat dalam pelayanan di Yaski ini. Kami tahu Tuhan betapa begitu banyak pergumulan yang mereka hadapi, bukan hanya masalah sakit penyakit, tetapi juga dalam iman mereka menghadapi satu realita di mana kebenaran yang ada kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau pimpin setiap anak-anak-Mu
untuk tidak pernah jemu-jemunya berharap kepada Tuhan dan tidak pernah putus-putusnya untuk bersandar kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sumber kekuatan dan penghiburan satu-satunya. Terima kasih ya Bapak, dan kami berdoa biarlah Tuhan sendiri yang menjawab setiap kebutuhan anak-anak-Mu ini. Dan kami serahkan setiap pribadi ke dalam tangan Tuhan. Dan kami serahkan semua Tuhan, setelah ini semua kegiatan kami, bukan hanya untuk hari ini saja, sepanjang perjalanan hidup kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami berdoa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya Allah Bapa yang telah memanggil kita dengan setia dan di dalam Yesus Kristus anak yang tunggal yang rela mengorbankan dirinya menebus kita dari kebinasaan, dan dengan pertolongan Roh Kudus boleh senantiasa memberi kita kekuatan, memberi kita bergantung sepenuhnya dan tidak pernah putus-putusnya berharap kepada Tuhan Allah Tritunggal yang menjadi sumber berkat kita, di mana kita boleh dipakai menjadi saluran berkat dimanapun kita berada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Silakan duduk saat teduh dan ibadah selesai.